Waalaikumsalam Pak Gio. Bagaimana ini kabar Bu Nini hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Gio. Oh iya Bu Nini, ini kemarin kan Bu Nini mengatakan ada yang ingin didiskusikan dengan saya. Ini ada apa Bu Nini? Iya Pak Gio, betul sekali. Ini saya ingin bercerita nih Pak Gio ya, dan berdiskusi dengan Pak Gio itu terkait itu Pak Gio. Di kelas saya itu ada siswa yang suka jahil, akhirnya ada temannya itu yang merasa dibully Pak Gio, seperti itu. Gitu. Lantas apa yang membuat Bu Nini bingung? Ini Pak Gio, saya itu ingin mencari solusi bagaimana menghadapi anak tersebut yang suka membuli temannya di kelas Pak Gio, agar anak-anak itu nyaman di kelasnya. Dan kadang anak yang dibully itu dia mempunyai mentalnya gimana ya Pak Gio, minder, akhirnya dia nggak mau bercerita dengan saya, dia diam saja seperti itu. Dan sempat kemarin itu Pak Jo, melukai dirinya sendiri seperti itu. Oh gitu, ya. Iya. Baik Bu Nini. Lalu dari pertemuan ini apa ya tujuan yang Bu Nini harapkan ini nanti? Saya ingin berdiskusi dengan Pak Gio, solusi apa yang tepat untuk menghentikan bullying yang ada di kelas saya itu Pak Gio, dan menumbuhkan mental yang baik agar anak itu punya mental yang baik, tidak suka menyakiti dirinya sendiri ketika dibully oleh temannya, seperti itu Pak Gio. Gitu ya Bu Nini ya. Ya. Untuk tanda atau ukuran keberhasilannya dari pertemuan kita hari ini, nanti yang Bu Nini peroleh kira-kira apa ini? Saya ingin dapat menemukan cara yang tepat Pak Gio untuk memahamkan anak-anak itu tentang macam-macam bullying, kemudian bahayanya apa, akibatnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasi bullying itu Pak Gio. Seperti itu yang ingin saya diskusikan pada kesempatan kali ini dengan Pak Gio. Jadi seperti itu ya Bu Nini ya. Iya Pak. Lalu masalah bullying apa yang sering Bu Nini temui di kelas nih? Ini Pak, yang sering saya temui di kelas itu laporan dari anak-anak kalau temannya itu sering memanggil nama temannya bukan dengan namanya, tetapi dengan nama orang tuanya Pak. Oh gitu. Jadi misalnya anaknya itu namanya Bunga, nah ayahnya namanya misalnya Budi, jadi manggilnya itu namanya Budi, seperti itu Pak. Ya. Nah akhirnya saling mengolok, saling olok-olokan, itu kadang sampai mengolok-olok bentuk fisiknya juga Pak. Nah akhirnya anak itu merasa tersinggung, mungkin temannya yang membuli itu cuma bercanda lah atau apa, tapi yang diajak bercanda itu dia merasa tersinggung, seperti itu Pak. Jadi Bu Nini ingin mendapat solusi atas masalah itu ya? Nggih, iya Terus Pak. dari skala 1 sampai 10 ini, kira-kira posisi di mana Bu Nini yang sudah dicapai untuk mencapai tujuan itu? Saya rasa masih pada skala 6 Pak. Karena anak-anak itu masih rendah pemahamannya terhadap bullying, dan masih banyak laporan yang saya terima terkait bullying di kelas Pak. Selain itu saya bingung bagaimana ya memberikan pemahaman kepada anak-anak itu terkait bullying, dan anak-anak itu belum berani Pak. Jika dibully temannya itu laporan itu belum berani, seperti itu loh Pak. Jadi dia memilih diam, seperti itu. Seperti itu ya Bu Nini ya? Iya. Karena memang Bu Nini, bullying itu sekarang ini sedang marak terjadi di sekolah-sekolah. Nah ini kira-kira kekuatan apa yang Bu Nini miliki untuk mencapai tujuan tersebut agar di sekolah Bu Nini tidak lagi terjadi bullying itu Bu Nini? Yang saya lihat ya Pak ya, respon dari teman-teman guru yang ada di sekolah saya itu sudah banyak membantu mencegah terjadinya bullying Pak. Nah selain itu guru-guru juga sering mensosialisasikan ini loh macam-macamnya bullying, kemudian bahayanya bagaimana, terus bagaimana anak-anak itu menghadapi bullying jika terjadi bullying di kelasnya. Nah selain itu teman-temannya sendiri itu Pak juga mengingatkan temannya yang ada di kelas untuk tidak membuli temannya, karena itu kan
bisa merusak kenyamanan siswa ketika belajar ya Pak ya, tentunya. Seperti itu Pak. Seperti itu ya Bu Nini ya. Ya. Nah, kira-kira nih peluang atau kemungkinan apa yang Bu Nini bisa ambil dari yang sekarang sudah dilakukan? Kira-kira peluang yang bisa saya ambil yaitu ini Pak, saya mau membuat program anti-bullying Pak. Jadi pada program anti-bullying itu nanti anak-anak diberikan pengertian, pemahaman, mulai dari pemahaman macam-macam bullying, kemudian akibatnya, bahayanya, dan sampai cara pengatasinya Pak. Selain itu kita juga bisa mengadakan diskusi dengan anak-anak Pak terkait cara mengatasi bullying itu, apa yang sedang dihadapi agar mereka itu tidak dibully atau terjadi pembulian di kelasnya, seperti itu Pak Gio. Jadi program bullying, anti-bullying dan diskusi ya Bu Nini ya? Iya itu Pak. Sudah bagus itu idenya Bu Nini dalam merealisasikan ide tersebut ini. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang menghalangi Bu Nini untuk meraih tujuan itu? Hambatannya yang saya amati ini anak-anak itu Pak masih takut melaporkan kasus bullying Pak. Jadi anak-anak yang dibully itu cenderung malah diam. Nah, sebagai contoh kemarin itu ada anak yang namanya Bunga itu tadi, dia lebih memilih melukai tangannya ketimbang bercerita kepada saya. Nah, ketika ketahuan itu, akhirnya kan saya tanya, Pak, kenapa kok melukai tangannya? Akhirnya dia bercerita, karena saya dibully. Nah, jadi saya khawatir nanti ketika program saya jalankan, nanti anak-anak ketika saya suruh bercerita, nanti dia akan tertekan seperti itu Pak, karena dia tidak mempunyai keberanian seperti itu Pak. Gitu ya Bu Nini ya. Nah, Nini setelah Bu Nini tahu hambatan tersebut, lalu apa solusi dari hal tersebut yang bisa Bu Nini lakukan? Saya berusaha untuk lebih intensif Pak, melakukan pendekatan personal kepada anak-anak tersebut. Dan memberikan penguatan agar anak-anak itu yang mendapatkan bullying atau korban bullying itu tidak takut melaporkan apa yang telah dialaminya, karena hal tersebut harus segera diatasi ya Pak. Kalau bullying terus tidak segera diatasi kan membuat anaknya yang dibully tadi menjadi tidak nyaman lah di kelas, seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu Nini ya. Nah, langkah atau solusi yang Bu Nini ambil itu sudah bagus. Nah, apa rencana Bu Nini dalam bentuk apa itu untuk mengatasi bullying tersebut? Rencana saya itu tadi Pak, membuat program anti-bullying dan memberikan penguatan kepada anak-anak yang menjadi korban bullying Pak, agar mereka itu tidak takut untuk melapor ke gurunya dan bercerita masalah apa yang sedang dihadapinya, seperti itu Pak. Dan saya juga akan melakukan pendekatan personal kepada anak yang suka membuli atau jahil sama temannya itu Pak. Mengapa kok dia itu bisa melakukan pembulian atau jahil sama temannya, seperti itu Pak rencana saya Pak. Ya, bagus sekali rencana Bu Nini. Nah, dari rencana-rencana itu, list rencana tersebut yang menjadi prioritas Bu Nini yang mana? Yang menjadi prioritas saya itu program anti-bullying, Pak. Itu yang menjadi prioritas saya untuk menjalankan aksi saya itu. Seperti itu ya, program anti-bullying ya? Iya. Nah, kira-kira strategi yang Bu Nini ambil untuk mewujudkan program anti-bullying tersebut, itu bagaimana? Strategi saya nanti mungkin saya akan, tentunya saya nggak bisa ya Pak ya jalan sendiri itu. Jadi saya harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah. Selain pihak-pihak yang ada di sekolah, saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid Pak tentunya. Dan satu lagi, memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak takut jika terjadi bullying, dan memberikan pemahaman juga apa akibatnya atau bahayanya jika terjadi terus-menerus bullying di kelas, seperti itu Pak. Iya. Kira-kira itu butuh waktu berapa lama Bu Nini untuk menyukseskan program itu? Kira-kira 3-4 minggu Pak, itu harus selesai. Karena saya kan harus koordinasi juga dengan kepala sekolah,
kemudian dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, wali murid itu Pak. Seperti itu. Jadi 3-4 minggu ya? Iya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Nini rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar. Tentunya ada evaluasi atau ukuran keberhasilan rencana aksi yang telah Bu Nini sampaikan tadi ya? Iya Pak, iya. Mungkin nanti program saya itu dapat terukur atau terlihat keberhasilannya itu sudah tidak adanya kasus bullying Pak di kelas atau berkurangnya kasus bullying di kelas Pak. Kemudian untuk siswa yang dibully atau korban bullying itu menjadi lebih terbuka, mempunyai keberanian Pak untuk bercerita kepada gurunya atau kepada guru-guru yang lain seperti itu Pak. Jadi itulah nanti ukuran dianggap program anti bullying saya itu dapat berjalan dan sukses seperti itu Pak Gio. Bagus sekali program anti bullying yang Bu Nini paparkan. Ya. Tentunya dalam menjalankan program tersebut ada rintangan dan gangguan ya Bu Nini ya? Ya tentunya mesti ada Pak. Gitu. Nah ini bagaimana cara Bu Nini untuk mengatasi gangguan tersebut? Caranya untuk menghadapi tantangan dan rintangan tersebut mungkin saya bisa koordinasi dengan orang tua, kemudian saling bertukar pendapat dengan rekan sejawat, kemudian melakukan pendekatan personal antara guru dengan anak-anak seperti itu Pak. Kemudian membekali anak-anak dengan itu pemahaman saling menghormati sesama temannya agar terhindar dari kejadian atau proses-proses bullying di kelas seperti itu Pak. Bagus sekali Bu Nini. Bu Nini sudah dapat menemukan solusi sendiri atas masalahnya, kemudian sudah bisa menyusun rencana untuk menghadapi rintangan yang mungkin akan dihadapi. Mudah-mudahan Bu Nini bisa menjalankan program yang telah dilaksanakan dengan baik. Amin. Ini apa ini komitmen dari Bu Nini terhadap program tersebut? Komitmen saya itu terhadap program ini saya terus melaksanakan dan memaksimalkan Pak agar program saya itu berjalan dengan baik dan berhasil. Tentunya tadi ukuran keberhasilan dari program saya tadi adalah berkurangnya atau hilangnya kasus bullying yang ada di kelas Pak, dan sikap terbukanya siswa yang mau bercerita kepada gurunya dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah. Jadi mereka tidak tertekan seperti itu Pak. Ya, bagus. Kira-kira ada tidak yang dapat membantu Bu Nini menjalankan komitmen itu? Saya rasa ada Pak. Saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah tentunya, kemudian rekan-rekan yang ada di sekolah saya, dan yang paling penting dukungan dari orang tua juga, karena kan anak-anak tidak hanya di sekolah ya Pak ya, tetapi anak-anak juga di rumah. Jadi ketika di sekolah mungkin gurunya bisa mendampingi, tetapi untuk di rumah itu adalah tugas dari orang tua untuk mendampingi mereka. Seperti itu Pak. Jadi nanti kita saling berkoordinasi seperti itu. Bagus sekali ya Bu. Lalu bagaimana ini dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita sore hari ini? Dari sesi coaching ini saya terima kasih sama Pak Gio sudah mendengarkan cerita saya. Saya berharap nanti Pak Gio bisa memantau program saya, rencana saya tadi, dan kita tetap berkomunikasi, berdiskusi Pak Gio. Nanti jika ada saya ada kendala seperti itu Pak Gio. Oke, siap Bu. Bagus sekali. Mudah-mudahan yang Bu Nini rencanakan dapat berjalan lancar dan kasus bullying tidak ada lagi di kelas Bu Nini. Dan nanti jika ada keinginan untuk diskusi lagi, boleh Bu, monggo. Terima kasih ya Pak Gio sudah mendengarkan cerita saya. Kemudian nanti saya mohon bantuannya untuk dipantau program anti bullying saya sudah berjalan dengan baik, dan saya nanti juga akan berdiskusi lagi dengan Pak Gio jika saya mendapatkan kendala, nggih Pak Gio, nggih. Nggih, siap. Sama-sama Bu Nini, tetap semangat. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Pak Gio.
Assalamualaikum Pak Cio. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Cio? Alhamdulillah baik, Bu Nini. Oh iya Pak Cio kemarin menghubungi saya ya. Sepertinya ada hal yang mau didiskusikan dengan saya ya Pak Cio ya. Iya, Bu Nini. Ini ceritanya kemarin saya menghubungi Bu Nini. Saya ingin dapat solusi, Bu. Ini tentang cara menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa yang saya ajar, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Nah, lantas apa yang membuat Pak Cio mengajak saya berdiskusi, Pak? Iya, Bu. Ini saya ceritanya sedang bingung, Bu. Bagaimana supaya anak-anak ini sadar dan memiliki rasa tanggung jawab akan kebersihan dan kerapian kelas, Bu. Saya heran sekali ini. Sudah saya bentuk regu piket, saya sudah contohkan bagaimana membersihkan, menciptakan kelas yang bersih. Namun ini kok kelihatannya anak-anak tidak mengerti, Bu. Bahkan tidak peduli. Sehari 2 hari mereka setelah diingatkan itu berubah, tapi setelahnya kembali lagi seperti itu. Oh, baik Pak Cio. Jadi apa tujuan dari pertemuan atau diskusi kita hari ini nanti, Pak? Jadi gini, Bu, saya ingin menemukan solusi untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa saya, Bu. Oh, okay. Baik Pak Cio. Nanti setelah kita berdiskusi, ukuran atau keberhasilan pertemuan kali ini apa ya Pak Cio yang Pak Cio inginkan? Harapan saya, Bu Nini, saya dapat menemukan cara yang tepat itu untuk memahamkan anak-anak bahwa memiliki sikap tanggung jawab itu penting, terutama untuk tanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian kelas, Bu. Sehingga mereka itu akhirnya mampu memanfaatkan dan merawat kelasnya itu secara mandiri. Tidak perlu lagi disuruh-suruh lagi oleh Bapak Ibu gurunya gitu. Oh, nggih, seperti itu menumbuhkan tanggung jawab di murid ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Nah, kira-kira masalah apa yang sering Pak Cio temui itu di kelas, Pak? Jadi ini beberapa waktu ini sampai beberapa hari kemarin itu saya temui, Bu. Kalau pagi saya mau mengajar itu, saya dapati kelas masih dalam kondisi kotor, Bu. Kemudian bangku-bangkunya berserakan, bahkan papan tulis itu masih kotor oleh sisa catatan hari sebelumnya, Bu. Padahal kan anak-anak sudah saya bentuk regu piket. Saya sudah sering mengingatkan ke anak-anak itu untuk piket membersihkan kelas, merapikan kelas itu sebelum pulang, Bu, padahal. Iya, sebenarnya. Dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira di mana posisinya Pak Cio sekarang terhadap pembentukan tanggung jawab siswa itu, Pak? Saya rasa masih ada di skala 6 mungkin, Bu. Karena kan anak-anak masih rendah kesadarannya untuk menjaga kebersihan dan kerapian kelas itu. Terutama ini, Bu, saat Bapak Ibu gurunya tidak ada. Nah, cara mereka menggunakan peralatan kebersihan pun saya lihat itu kok masih ala kadarnya gitu. Seperti tidak terampil itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Nah, memang saat ini itu acap kali kita temui ya, Pak ya, rasa tanggung jawabnya anak-anak itu masih rendah, ya, Pak ya. Nah, kira-kira kekuatan apa yang Pak Cio miliki untuk mencapai tujuan tersebut agar siswanya Pak Cio itu memiliki tanggung jawab yang tumbuh dari dirinya sendiri, Pak? Kalau yang saya rasakan dan saya amati itu sebetulnya, Bu, komunikasi antara saya dan anak-anak itu baik. Ya, saya cukup dekat dengan anak-anak. Ya. Demikian juga dengan wali murid, cukup baik komunikasi kami. Andaikan saya membuat program untuk anak-anak itu dengan melibatkan peran wali murid, saya yakin saya akan dapat dukungan sepenuhnya ini, Bu. Seperti itu ya Pak Cio ya. Nah, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Cio ambil dari apa yang sudah Pak Cio lakukan itu? Saya mempunyai peluang yaitu mengawal mungkin, Bu ya, atau memimpin pelaksanaan program piket kelas. Nah, ini nanti piket kelas kan sudah terbentuk ini regunya.
Itu mungkin nanti ketika mereka melaksanakan, saya bisa mendampingi secara Nah, bagus eee, sekali ya. ada lagi Bu, mungkin Bu, Iya, ini, apa Pak? eee, mungkin juga perlu kiranya saya programkan sesi parenting ini Bu, dengan orang tua, Ya, agar memiliki kesamaan persepsi Bu. Jadi iya, bahwa menumbuhkan sifat mandiri dan tanggung jawab pada diri anak itu adalah sesuatu yang penting. Ini terutama untuk masa depan mereka. iya. Bagus sekali idenya Pak J itu. Nah, eee, ketika merealisasikan ya Pak ya, tentu nanti, ada hambatan tentunya Pak ya, atau gangguan. Nah, kira-kira hambatan atau gangguan apa yang nanti akan Pak Jio alami, ketika, untuk meraih tujuan tersebut Pak? Pastinya ada ya Bu, yang Iya. saya amati itu sifat egoisnya anak-anak masih cukup tinggi ini Bu Nini. Iya. Mereka itu kadang tidak peduli saat ada sampah mengotori kelasnya, karena mereka merasa itu bukan dia yang membuang sampah sembarangan. Tidak ada inisiatif itu loh Bu, untuk membersihkan atau memungut lalu membuangnya ke tempat sampah. Nah ternyata sikap orang tua yang saya amati itu juga punya kontribusi ini terhadap sikap yang ditampilkan anak-anak itu Bu. Saya lihat kok sebagian orang tua mereka itu terlalu memanjakan anaknya ini. Nggih nggih. Nah, setelah Pak Jio mengetahui hambatan atau gangguan yang nanti, mengganggu programnya Pak Jio itu, lalu solusi apa yang akan Pak Jio ambil, Pak, untuk menghadapi hal tersebut? Kira-kira yang bisa saya lakukan ini Bu, saya akan lebih intensif untuk memantau dan mendampingi anak-anak saat piket kelas. Saya akan lakukan apa ya, scaffolding kepada mereka. Jadi bagaimana melakukan piket yang betul, bagaimana menggunakan peralatan kebersihan yang betul, bagaimana bekerja sama dalam tim piket itu supaya kerjanya itu berlangsung efektif, efisien, seperti itu Bu. Hingga mereka terbiasa dan tumbuh karakter tanggung jawabnya terhadap kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kelas itu utamanya Bu. Iya. Selain itu, saya kira saya juga akan ajak orang tua ini untuk mendukung program saya sampaikan melalui semacam kegiatan parenting class gitu Bu Nini. Ya. Bagus sekali langkah atau solusi yang Pak Jio ambil nggih. Nah, apa rencana Pak Jio untuk mewujudkannya, Pak? Nah, rencananya setiap anak-anak piket kelas, setelah Ya. jam pelajaran terakhir, saya akan dampingi mereka Bu Nini. Bila mana diperlukan, saya akan mencontohkan, menyarankan bagaimana seharusnya satu tim itu bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Saya juga akan menyelenggarakan sesi parenting, yang itu nanti mengundang orang tua, mungkin bisa saya lakukan waktu makan rakor, gitu Bu. Kemudian di sana saya akan sampaikan apa pentingnya sih menumbuhkan tanggung jawab, kemudian bagaimana menumbuhkan tanggung jawab pada diri anak, bagaimana orang tua harusnya bersikap terhadap anak-anak supaya tumbuh tanggung jawab dalam dirinya. Seperti itu kira-kira Bu Nini. Bagus sekali rencana Pak Jio. Nah, dari rencana-rencana Pak Jio tadi, kira-kira mana yang akan menjadi prioritasnya Pak Jio itu? Kalau yang jadi prioritas sepertinya scaffolding Bu yang pertama akan saya lakukan. Itu kan karena bisa segera ditindaklanjuti, tidak harus menunggu penerimaan rapor ya Bu. Ya. Nah, Kemudian ini diterapkan saat itu, pas piket kelas itu nanti. nggih 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 nggih. Kira-kira strategi apa ya yang Pak Jio ambil untuk mewujudkan, programnya tersebut, Pak? Tentunya saya akan kolaborasi dengan anak-anak, dengan semua siswa, saya berikan pengertian Bu. Jadi bagaimanapun tetap perlu untuk memberikan pemahaman ke anak bahwa penting memiliki sikap mandiri tanggung jawab itu untuk masa depannya. Ya. Kemudian saya juga akan kolaborasi dengan wali murid Bu, supaya dapat dukungan atas program ini Bu, program yang saya rancang ini. Bagus sekali ya Pak Jio. Nah, untuk melakukan atau mensukseskan programnya Pak Jio tersebut, nah kira-kira berapa lama waktu yang diperlukannya Pak? Mungkin 3-4 minggu.
Itu Bu Nini mungkin. Oh nggih, 3 sampai 4 minggu ya Pak ya. Iya iya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Jio rencanakan tadi, itu tadi dapat berjalan dengan lancar nggih Pak nggih. Tentunya nanti untuk program ini ada evaluasinya ya Pak ya, atau ukuran keberhasilan rencana aksi yang telah Pak Jio tadi akan laksanakan. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa Pak nanti Pak? Ya pasti Bu, itu nanti akan ada evaluasi secara kontinu. Nah Ya. nanti saya akan melihat dan memantau bagaimana kondisi kelas dan lingkungan sekitarnya pasca program ini saya terapkan. Juga termasuk itu Bu, persepsi wali murid saat nanti saya wawancara, mungkin nanti bisa ya pada waktu terima rapor itu dengan adanya program yang saya canangkan. Saya juga ingin tahu tidak hanya di sekolah tapi di rumah bagaimana itu nanti. Iya. Bagus sekali ya programnya Pak Jio yang Pak Jio paparkan tadi. Tentu dalam menjalankan program ini nanti ya Pak ya, mungkin ada rintangan atau gangguan yang Pak Jio akan hadapi. Nah, bagaimana Pak Jio nanti untuk mengantisipasi gangguan tersebut Pak? Yang jelas saya akan intensifkan komunikasi Bu, baik dengan siswa maupun wali murid. Saya berikan penjelasan bahwa maksud tujuan program ini baik untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian anak. Nanti manfaatnya tidak hanya di masa sekarang tapi juga terbawa sampai nanti kelak mereka dewasa, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya. Pak Jio sudah dapat menemukan solusinya sendiri dan sudah ada rencana untuk menghadapi rintangan yang mungkin akan dihadapi nanti ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Jio nanti bisa menjalankan programnya dengan baik ya. Nah, apa komitmennya Pak Jio nanti dalam menjalankan program ini Pak? Tentunya Bu Nini, saya akan sungguh-sungguh terhadap program yang saya rencanakan ini. Saya usahakan semaksimal mungkin program tersebut berjalan dengan baik, berhasil Bu. Kira-kira ada tidak Pak yang dapat membantu Pak Jio menjalankan atau melaksanakan komitmen program ini Pak? Tentu Bu Nini, saya sangat mengharapkan dukungan dari orang tua berkaitan dengan tanggung jawab mereka juga untuk mendidik putra-putrinya, begitu. Nah, bagus sekali ya Pak ya diskusi kita hari ini ya. Bagaimana nanti tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini Pak? Begini Bu Nini, terkait tindak lanjut coaching kita hari ini, saya harap Bu Nini berkenan untuk terus memantau bagaimana pelaksanaan rencana yang telah saya buat. Nah, saya harapkan Bu Nini tetap berkenan untuk menjalin komunikasi, memantau, mendampingi sampai program ini sukses, Bu. Baik. Bagus sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan atau direncanakan Pak Jio dalam menumbuhkan tanggung jawab pada siswanya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kelasnya Pak Jio menjadi lebih bersih, indah, dan membuat anak-anak nyaman, serta anak-anak itu mempunyai tanggung jawab ya Pak ya. Nah, nanti jika Pak Jio ingin berkomunikasi, monggo nanti kita bisa berdiskusi bersama lagi Pak. Oke, amin. Terima kasih Bu Nini sudah berkenan mendengarkan cerita saya, memberikan support, dan juga berkenan memantau program yang saya jalankan. Bu Nini, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bu Nini. Sama-sama Pak Jio, tetap semangat ya Pak Jio ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.